bagaimana presentasi treatment awal pada sistem basah terhadap material yang ada. Iya. Jadi kan kalau mengolah sistem basah itu kan biasanya pengolah itu kadang-kadang mereka malas pakai treatment. Nah, kita pakai treatment itu maksudnya apa? Treatmentnya itu air aja. Karena air aja itu melarutkan hampir semua logam. Jadi fungsi treatment itu untuk mungkin nanti ada logam yang tidak larut oleh sistem basah. Itu cyanida dan lain sebagainya. Itu dilarutkan dulu oleh sistem asam, yaitu treatment ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya dimainkan di pH di bawah 6. Mau pH 5, pH 4 gitu, Pak. Itu diukur pH-nya. pH airnya diukur. Nah, ini ya. Jadi pada saat treatment usahakan pH di bawah 6, 5 gitu ya. Kalau 4 gitu, kalau ke bawah saja nanti mesin rusak. Itu aja. Tapi sirkulasi kadang-kadang teman-teman ada yang pakai 2 hari, kita pakai sehari 2 hari itu TDS sudah naik. Kalau Bapak ukur TDS. Nah, kalau TDS dia diukur TDS naik, sebenarnya itu diendapkan aja udah bisa. Sama dengan SMB lah, dengan tembaga, itu udah bisa ngendap. Nah, karena itu mau kita sekalian, itu baru kita setelah treatment 1 malam 2 malam dengan Aqua Regia ditambah H2O2. Nah, itu nanti cari pH. Pada saat cari pH itu ngendap sebenarnya, Pak. Itu ngendap itu. Emas logam-logam yang TDS-nya tinggi itu pada saat kita melewatkan pH mencari pH menjadi pH 11, pada saat pH 7 itu semua udah ngendap sebenarnya. Gitu. Tetapi karena dikasih pH sampai pH 11 gitu, sampai pH 11 dia berubah menjadi sistem basah. Jadi tetap posisinya menjadi air lagi. Ya, apalagi kasih cyanida, semuanya endapan-endapan itu akan cair lagi. Setelah cair baru bisa ditangkap sama karbon atau electrowinning atau pengendapan. Nah, ukurannya berapa? Ukurannya kalau 25 ton itu biasanya pakai air aja 10 liter. 25 ton itu air aja 10 liter. H2O2 nya tergantung material. Kalau materialnya keras-keras itu 7 liter. Jangan dicampur antara air aja dan H2O2, jangan. Wah, meledak nggak kemana-mana nanti. Jadi dia harus dipisah. Jadi tabur-tabur aja gitu. Kalau mau pakai botol aqua ya tinggal semprot di material itu air aja 10 liter. Habis itu H2O2 semprot 7 liter. Itu dalam 25 ton. Nanti tinggal dihitung aja Bapak pakai berapa. Pakai berapa itu diputer. Langsung boleh diputer. Ada 2 model pengolahan. Dua-dua boleh dilakukan, terserah yang mana maksimalnya. Ada yang langsung rembes ke bawah. Ada yang dibikin mengendang di atas. Itu tipe materialnya kita mau lihat yang mana. Ada dibikin mengendang ke atas tapi ngocor juga ke bawah, netas-netas gitu. Ada yang begitu juga, Pak. Itu dua-dua boleh dicoba cara itu. Kalau tergantung materialnya mau pilih mau cocok yang mana materialnya. Jadi pada prinsipnya awal cuma pancingan ya Prof ya. Pancingan seperti gitulah kelihatannya. Nanti kalau sudah dinaikin pH itu sudah berbusa-busa warna coklat gitu, Pak. Itu coklat itu kalau kita saring, kita lebur itu jadi logam. 25 ton apa enggak sedikit kan Prof? 10 liter. Biasanya segitu hitungannya. 25 ton. Apa bisa itu menutupi permukaan? Maksudnya? Dengan kita sistem rendam atau cuma sistem basah doang dibuatnya? Oh, kan 10 liter itu kan untuk disiram di atas. Nanti kan terus disiram air, Pak. Oh, begitu. Siram air, tapi ini air baru ya, bukan air bekas olahan lama yang masih pH-nya tinggi, bukan yang pH-nya tinggi, tapi pH netral, air netral ini. Siram ke situ, nanti turunkan pH-nya. Karena ada air aja atau sama H2O2 kan pH-nya turun. Jadi pH 5 apa sekian gitu. Yang penting turun bukan di atas 7.
Kalau di atas 7 sudah basah namanya. Itu kan asam. Juga jangan diberi kapur dulu. Biasanya banyak mereka kan kasih kapur dulu. Susah itu ngerusak treatment. Jangan Jadi, dikasih regia dulu, baru kasih air. Setelah kasih air itu timingnya berapa jam? Gimana? Waktu untuk perendaman di awal, treatment awal dengan regia itu berapa jam, Prof? Paling minim 1 malam. Satu Hari 1 malam, paling minim. 1 malam. Setelah itu, apakah disambi seperti Profesor bilang H2O2? Oh, H2O2 langsung campur. Langsung. Jadi campurnya begini, bukan dicampur dalam satu tempat, tetapi campurnya di situ juga, disemprotinya di situ juga. Oh, seperti ini ya, Prof ya, seperti proses H2SO4. Kalau H2SO4 langsung dikasih air, dia akan meledak. Kalau H2SO4-nya itu yang masuk ke air, itu tidak. Seperti itu, Prof. Mungkin begitu kelihatannya. Cuma yang penting jangan dicampur dua-dua loh. H2O2 sama air aja jangan dicampur. Nanti muncrat nggak kira-kira. Jadi campur dari satu ke kiri, satu ke iya, pokoknya kanan. intinya di tanah. Kalau udah di tanah sih nyampur di tanah nggak apa-apa. Misalnya udah di tanah gitu ya, kena ini air aja dulu semprot, baru H2O2 semprot ini nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Jadi seperti tutorial yang belakang-belakang ini, fungsi HF tadi yang Profesor pernah tutorial. Nah, kalau Bapak ada HF lebih syukur aja, cuma kan mahal HF. Bukan HF apa? H2O2 kepada ekstrak. Pertama dikasih H2O2, dia timbul asap putih kan, Prof? Oh ya, itu untuk pengujian kemarin. Iya, kalau pengujian saya pakai H2O2 dulu treatmentnya, udah gitu baru kasih air aja. Nah, betul. Seperti itu. Kurang lebih. Tapi karena ini material begitu banyak kan nggak mungkin mau nggak mau diselesaikan dua-duanya dicampur. Setelah di sirkulasi selama 1 hari 1 malam, TDS sudah pasti naik. Nah, lalu treatment kedua. Nah, kemudian baru bukan treatment kedua, kemudian baru kita melarutkan. Nah, itu pakai apa? Naikkan pH dulu. Naikkan pH-nya itu pakai kapur. Terus soda api. Terus pakai semen sedikit. Semen itu kalau mana tahu tidak bisa turun kan barang itu, jadi ya pakai semen gitu. Pakai campuran semen. Nah, itu berapa banyak tergantung mainan Bapak pakai naiknya sampai pH naik sampai 11,5 gitu ya. Naik sampai ke sana, tergantung Bapak tabur aja. Nanti cek sampai 4 jam stabilnya itu nggak berubah-ubah ya sudah, baru kasih potasium cyanida. Potasium cyanida itu menurut ukuran mereka itu sebenarnya 0,5 perusahaan-perusahaan besar itu. Tapi kadang-kadang untuk kita mau amannya itu 1 ton itu 1 kilo. Biasanya mereka 1 ton 0,5 gitu. 0,5 itu sudah ada hasil, Pak. Sudah ada hasil memang. Ya, kadang-kadang karena kita nggak jeli, nggak ada alat gitu. Kalau ada alatnya ini saya lagi, kalau saya sih mau pengen punya alat itu, jadi sudah beli 4.400.000 harganya. Jadi dia bisa tahu ukurannya. Kalau kurang tambahin detektor hidrogen cyanida, itu ditaruh di situ, nanti 0,4 tambahin 0,1 jadi 0,5 gitu. Tapi karena kadang-kadang pengolah itu tidak punya alat-alat gini, kasih 1 kilo langsung, dia rugi sedikit nggak apa-apa gitu, mubazir sedikit nggak apa-apa gitu. Nah, kalau perusahaan-perusahaan besar punya di alat itu, kurang lebih begitu. Nanti tahan itu sudah, dia tinggal larut, tinggal ukur TDS, tinggal Bapak mau kasih karbon, apa kasih pengendapan, atau kasih elektrowinning, udah selesaikan.